Wah, semuanya jatuh. Semua jatuh. Semua jatuh. Seperti ini. Tada! Wah! Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku akan membuat video unboxing lagi. And I'm so excited karena aku udah lama banget nggak membuat sebuah unboxing yang fresh from the oven. Sebenarnya barang-barang yang aku haul itu guys biasanya juga my first impression, cuman gak langsung aku buka dari bungkusnya gitu kan. Karena mungkin teman-teman yang nonton videoku aku pernah bilang, gara-gara corona ini aku tuh kayak takut gitu kalau misalkan langsung buka paket pas di depan kamera gitu ya. Jadi semua tuh udah aku buka dulu, and then kayak aku steril dulu. Dan ini tuh udah datang dari lama guys, sudah berhari-hari, terus udah aku diemin aja paketnya. Jadi aku berani membukanya sekarang, dan ini nggak terlalu banyak. So ya, seperti dengan judulnya, kali ini aku akan mengunboxing iPad. Nah, kenapa aku bikin iPad? Karena aku baru beli iPad, dan juga mungkin saja teman-teman di sini ada yang berpikir untuk membeli iPad karena kita di rumah aja terus kayak bingung gak sih kan mau ngapain. Karena kemarin aku beli iPad juga karena hal itu salah satunya. Dan ya, aku mau sekalian mereview bagaimana menurutku iPad yang aku beli ini guys, karena ini tuh aku punya udah semingguan lebih, udah 10 hari aku punya. Cuma ada sesuatu hal yang ingin aku sampaikan, yang pengen aku review di sini. Dan ya, sebenarnya iPad yang aku beli ini tuh udah di unboxing di iBox, karena kayak buat ngecek gitu kan kalau misalkan ada sesuatu, tapi alhamdulillah tidak ada sesuatu. Oke guys, jadi ini tuh kayak ada plastik yang sekarang sudah mau aku hempaskan plastiknya. Yang aku beli di sini adalah iPad 7 generation, yaitu generasi ke-7. Jadi aku tuh juga baru tahu guys kalau iPad itu kayak ada iPad yang biasa, iPad Air, dan juga ada iPad Pro. Karena aku tuh awalnya sama sekali nggak tertarik sama iPad, jadi aku tuh nggak pernah ada di section iPad gitu. Karena dulunya gue berpikir iPad tuh kayak sesuatu yang nggak penting, kayak kurang penting ya, karena gue nggak tahu fungsi iPad itu sebenarnya buat apa, makanya gue bisa bilang kayak gitu. Dan juga kayak nanggung gitu menurut gue, karena handphone enggak, tapi laptop juga enggak, jadi kayak in between gitu. Dan ya, tapi ternyata guys, setelah aku tahu iPad itu bagus banget buat kayak ngegambar-gambar gitu, dan aku mulai interest buat ngegambar-gambar karena aku pengen cari kegiatan yang menarik gitu di dalam rumah yang bisa dilakukan di rumah. Dan kebetulan aku suka gambar, suka mewarnai. Ini suka ya, bukan bisa. Jadi kalau suka tuh belum berarti bisa, belum berarti bagus hasilnya. Anyway, jadi kayak gini bungkusnya. Kita langsung buka saja. Dan di luarnya ini tuh kayak ada warna yang mencerminkan warna iPadnya. Jadi kalau misalkan space gray, jadi ininya space gray like this. Yang aku beli di sini tuh adalah 128 GB. By the way, iPad 7 generation ini adalah versi paling biasanya iPad, kayak yang paling murahnya iPad gitu. Ini tuh fungsinya lebih buat ke anak-anak sekolah gitu, yang pekerjaan-pekerjaan sederhana, atau kalau misalkan buat nonton film gitu. Dan ya guys, warnanya kayak gini. Ini menurut aku so pretty. Kemarin aku tuh sempet galau mau warna apa. Akhirnya aku memilih warna ini supaya matching sama laptopku dan juga sama mouse, kayak hitam semua gitu guys. Oke, I'm so excited. Mari kita buka. Finally. Kenapa aku nggak buka-buka guys? Karena case dan protektornya tuh juga belum datang dari kemarin. Makanya aku mau sekalian buat unboxingnya. Apa yang gue lihat di depannya? Tuh belakangnya kayak gini guys. Warnanya bener-bener sama kayak warna MacBook yang space gray. Like it so mucho. Kamera belakangnya kayak saupil gini toh ya, kecil banget. Dan ini kameranya biasa aja. Dan kemarin waktu aku beli emang aku nggak berpikir untuk mencari kamera sih. Ini kamera belakangnya biasa, kamera depannya lebih biasa lagi. Jadi gue emang lebih kepengen pakai buat ngegambar, dan karena gue nggak yang bisa-bisa gambar gitu loh. Jadi gue pikir iPad 7 ini cukup lah ya. Dan di dalam boxnya ada kayak gini. What is that? Pokoknya kayak surat menyurat gitu ya. Apa sih? Panduan dan lain-lain. Dan juga ada
kepala charger. Ini kalian nyebutnya apa sih? Kalau gue tuh selalu menyebut ini kepala charger, padahal namanya apa? Adapter, guys. Untuk kepala chargernya ya udah kita sebut aja kepala charger lah ya. Masih plastik, kita buka dulu plastiknya, guys. Ini kemarin sempet aku pakai ngecharge sekali kepalanya, tapi kabelnya belum aku buka. Aku pakai kabelku yang lama. Tuh kayak gini. Agak lumayan gede ya. Aku nggak tahu sih ini sama atau enggak dengan kepala charger handphone ininya. Apa sih? Itunya. Terus ininya kayak masih pakai USB biasa, belum yang USB-C. Dan di sini juga ada kabelnya. Kayak aku harus buka ini karena kalau kabel charger handphoneku udah pakai USB-C, jadi kalau mau ngecharge harus pakai ini. Tapi kalau untuk ininya sama kayak handphone, earpods, mouse, dan lain sebagainya. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuka Apple Pencil yang ada di sini. Ini adalah Apple Pencil generasi pertama. Udah ada generasi keduanya, tapi setahu aku yang compatible di iPad 7 ini adalah yang pertama, ya kan? Kalau yang kedua kayak buat iPad Pro gitu. Ini juga kemarin udah dicek sih, tapi aku mau menghempaskan plastiknya. Dan dalamnya seperti ini. Sekarang mari kita buka. Sebelumnya maaf banget kalau ada suara berisik orang ketok-ketok, karena di sekitar sini tuh sedang ada orang sedang membangun rumah tangga, kayak rumah baru. Wah, dan tentunya pensil yang generasi pertama itu harganya lebih murah juga dari generasi kedua. Oke, next aku mau tunjukin di dalamnya ini, guys, ada serep apa ya bahasa Indonesianya? Serep cadangan tunyuannya ini. Mohon maaf saya tidak tahu namanya apa. Tuh, jadi kayak bisa diganti gitu kalau misalkan nanti ujungnya udah nggak sensitif lagi. Terus kalau misalkan udah diganti ini terus nanti ini udah nggak sensitif, solusinya adalah membeli lagi. Mana aku nanya, jadi kayak ya udah nggak ada yang jualinnya lagi, setahu kata kakaknya sih gitu ya. And then ada adapternya apa sih buat ngecharge gitu. Nah untuk harganya, guys, untuk harga iPad-nya itu sama dengan yang di iBox, tapi untuk Apple Pencil-nya ini kemarin aku jatuhnya dapet murah, kayak lebih murah jauh, karena ternyata Apple Pencil ini kalau dibeli bareng iPad kayak ada harga bundle gitu, gimana sih, kayak ada harga khusus karena beli sepasang. Dan karena kemarin kata kakaknya memberku di iBox tuh yang platinum, jadi aku dapat diskon lagi. Dan you know guys, ini diskonnya aku dapat berapa? Kayak 600.000. Jadi aku beli ini tuh 1,4 dari harga 2 juta. Interesting. Oke, jadi iPad dan Apple Pencil-nya udah aku buka. Sekarang aku lebih excited lagi buat buka paket-paket yang berisi screen protector dan juga case-case-nya. Dan di sini aku nggak cuma beli case buat iPad doang, tapi aku beli case buat pensilnya, case buat earpods, case buat MacBookku, dan juga aku beli case buat handphone lagi karena aku pengen bikin sebuah apa ya, kayak warna-warna pastel gitu. Pokoknya semoga aja semua sesuai dengan ekspektasiku. Tapi di sini aku nggak beli banyak case handphone, aku cuma beli dua warna. Oke. Dan case buat MacBooknya tuh sebenarnya belum datang karena aku pesennya juga telat, guys. Jadi nanti untuk case MacBooknya aku akan shoot di lain hari. Oke, sekarang aku mau buka protektor itu layar, apa sih namanya, screen guard. Aku sih wait, aku tadi udah semprot pakai hand sanitizer sih, cuma aku ingin menginfluence teman-teman di sini untuk menggunakan hand sanitizer sebelum melakukan sesuatu ya. Karena ini kayak paketnya dari mana-mana, walaupun sudah aku sterilkan, tapi kayak tetap berhati-hati dalam melakukan sesuatu, guys. Jadi guys, ini aku beli yang paper-like, apa sih, yang matte gitu. Ada tulisannya 10,2 inch. Alhamdulillah sih dia datang tidak pecah ya, cuma agak meleot gitu sedikit. Oke guys, jadi sekarang aku mau pasang ini screen guardnya. Dan aku mau, ini gimana dulu ya. Sumpah guys, ini pertama kali dalam seumur hidup aku pasang screen guard sendiri. Wait, sumpah clueless guys, maaf. Biasanya kayak abis beli gadget kita pasang ke toko itu kan, toko protektor gitu kan. Terus sekarang kayak udah ada Shopee, jadi beli di Shopee. Oke. Oh, ini ada apa? Udah buka aja dah. Lah ini sama, ya udahlah, bodo amat. After that, ini yang dry. Wah, jangan buka di atasnya ya harusnya.
Soalnya kalau pasang kayak gini kan kayak harus bersih banget gitu kan guys layarnya. Kalau misalkan ada debu setitik aja, itu jadi apa sih? Kayak melembung-melembung gitu loh. Kayak balonnya ya di pelembung. Ah, I know. Ini buat kayak ngambilin debu. Seru gak ya? Oke, kita langsung coba aja lah ya. Karena udah 10 menit gua shoot. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Miring coy. Yap. Miring lagi. Gimana sih ya? Ayo udahlah, udah begini aja. Yang penting kamera ketutup sedikit. Gimana sih? Ya Allah, Gusti paringono. Wah. Zong. Wah, itu lagi. Buat temen-temen yang suka tanya, kalian gue pernah gagal nggak sih? Gagal, lu lihat dah, gagal gue pasangin ini. Caranya kita harus terus berusaha guys, berusaha sampai kita berhasil. Finally. Aduh, tapi melembung gini guys. Apakah perlu di ini lagi? Coba kita buka dulu ya. Ini bener-bener matte ya. Terus kayak ada debu gitu di dalamnya, bodo amat. Masih ada ini sayang. Wah. 3 hours later. Oh my god. Ya, tapi di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Ya udahlah ya, Beb. It's okay. Dia mengurangi sedikit, dia benar-benar matte dan dia mengurangi sedikit intensitas cahaya. Apa sih? Intensitas cahaya apa sih? Tuh, ini aku udah mentok nih guys. Can see that? Tapi kalau di mataku tuh dia kayak lebih gelap. Tapi ini enak sih guys. Agak blurry gitu ya. Apa mata gue ya? Apa gimana sih? Nggak paham. But kemarin aku beli ini karena aku baca reviewnya, banyak yang bilang bagus, buat gambar enak. Tapi ini bener-bener kayak enak gitu buat nulis kayak di atas kertas gitu loh guys. Next, di sini. Wah, ini aku excited banget guys. Ada 3 paket di sini yang sudah datang. Ini yang buat case iPad-nya. Oh my god, it's quite heavy ya. Ini rada berat ya, roto abot guys. Kayak unyu-unyu banget gitu ternyata case iPad. Dan ini aku pilih yang ada keyboardnya. Kemarin kayak waktu aku belum beli iPad ini, aku ngeliat-liat orang unboxing gitu kan. Dan ada yang pakai case kayak gini, orang Korea. Kayak lucu banget gitu. Jadi aku pikir why not beli sekalian keyboardnya. Karena yang ada keyboardnya itu juga bisa ditutup rapet gitu loh. So cute. Nah, wah, what is that? Tapi ini sumpah ya, menurut aku case-nya sendiri aja tuh udah lumayan berat, belum sama iPad-nya. Nah ini loh guys, maksud aku yang ada keyboardnya tuh bisa ditutup gitu, kayak semua. Karena biasanya kayak cuman gini doang kan nutupnya gitu. Tapi ini bisa, like it. Oh, ini tuh yang berat tuh keyboardnya guys. Enggak juga sih. Lalu apa yang berat? Sebentar. Ini ya guys berat. Ini karena ada magnetnya gitu, magnetnya gitu loh. Tuh dalamnya kayak gini guys. Aku mau coba juga keyboardnya. Apakah ini keyboard beneran ataukah ini keyboard cuma pajangan doang gitu. Dan ini silikon, jadi dia soft case, dia nggak hard case gitu, jadi seharusnya dia tidak memberikan tekanan kepada iPad lebih besar lagi ya. Interesting. Oke guys, mari kita pasang. Jadi di sini tuh kayak ada kabel gitu, tapi jujur aku nggak ngerti kabelnya itu fungsinya buat apa. Mungkin ada hubungannya sama keyboard. Oh ya, mungkin ini buat ngecharge or something. I don't know. Tapi ini magnet dan magnetnya tuh kuat gitu guys. Tuh. Maksudnya kayak diambilnya lagi tuh agak sulit gitu ya. Ini apa ya? Jujur gue kayak nggak ngerti banget. Bahkan bukan banget nggak ngerti ini maksudnya apa. Mohon maaf mungkin teman-temanku, pencerahannya tolong. Dan ini kayak ada tempat buat Apple Pencilnya. Yap, pas banget. Jadi aku pikir kalau misalkan ini dikasih case, kayaknya nggak bakal bisa masuk sini. Anyway, let's try. Yap, ini gila. Wah, gampang banget guys masukinnya. Yuhu, like this. Okay. But look at that. Look at that. Something happened here.
Wah, sesuatu yang sudah ku pasang dengan susah payah. Aduh, kebuka lagi pinggir-pinggirnya. Sesuatu yang sudah ku sangat ku perjuangkan memasangnya, guys. Tahu-tahu, aduh, wah, what happened? Ayah naon, ini teh, naon. Oke, sekarang aku mau mencoba si keyboardnya ini. On dulu ya. Kita coba Bluetooth. Ada Apple Pencil, ada AYNZ, connect. Bluetooth keyboard. Connected. You know? Wait. Wah, aku ngerasa kayak canggih banget gitu, guys. Karena ini harganya kayak 200 ribuan. Udah dapet keyboard sama case-nya. And then, wow. Oke, guys, jadi di sini ada notes. Aku mau coba. Wah. Tapi delete-nya nggak bisa, cuy. Oh, ini. Wah, sorry. Oke, sekarang aku mau mencoba menutup ini. Dan ya, like this. Dan ini kalau misalkan keyboardnya dikeluarin, dia kayak ada sedikit space gitu. Beratnya tetap sama. Jadi, I think yang berat itu adalah magnet ini. Dan emang kerasa magnet ini yang berat. Untuk keyboardnya, sebenarnya keyboardnya tuh ringan, guys. Belakangnya besi. Tipis banget, by the way, guys. Tuh. Dan sekarang aku mau cobain Apple Pencil case. Di sini aku mau coba yang warna pink aja, biar warnanya matching. Anyway, guys, aku baru tahu kalau ternyata pensilnya itu ada case-nya gitu. Aku pikir nggak ada, ternyata ada aja gitu ya. Oh my god, susah sekali ini dimasukin. Wah, aku lihat kayak review-review orang tuh. Ya, oh my god, ini kayak video susah ya, Wak. Nggak ada yang gampang, atau mungkin harus beli yang mahal case-nya ya. Apakah harus dikasih minyak dulu, apa gimana? Gue nggak ngerti. Dan kayaknya dari tadi gue maju-majuin nggak gerak. Wah, I know. Kayak you don't have to masukin si pentol belakangnya ini, because this pentol itu sangat susah dimasukin dan sangat susah dikeluarin. 3 hours later. Guys, sumpah guys, jujur ini mungkin udah 15 menit lebih, 30 menit kayak setengah jaman. Gue pasang nih case dan baru nyampe di sini. Dan gue pikir karena nanti ujung-ujungnya ini pensil masuk ke tempat pensil di sebelah iPad, gue berpikir kayaknya mau mengeluarkan ini case aja, karena oh my god, you know, dia tuh dikeluarin susah, dimasukin juga susah. Jadi menurut gue ini kurang recommended gitu case-nya, karena mungkin ini juga murah pol mentok gitu ya. Ini harganya nggak tahu berapa, 8.000 atau berapa, pokoknya ini murah banget, guys. Ataukah semua kayak gini di dunia, gue nggak ngerti dah. Tapi ini zong banget menurut gue ya, susah banget guys, capek banget udah menurut gue. Girl, saya beli nih, sumpah. Nggak ngerti lagi, dimasukin susah, dikeluarin susah, terus gue nggak ngerti harus gimana. Oke, sekarang aku mau pasang case earpods. Nah, ini juga, kalau ini gampang banget guys masangnya, tapi ini juga murah meriah mampus guys, harganya kayak 13 ribuan gitu. Tapi ini tuh gampang banget dipasang. Dan di sini ada yang warnanya kuning juga, cuman aku belinya beda hari supaya lebih colorful gitu. Dan aku tiba-tiba kepengen warna kuning yang soft kayak gini. So yeah, let's try. Ini tuh murah banget guys, kayak 15.000, 13.000 something. Cuma dari aku pakai yang pink ini, menurut aku ini bagus, size-nya tuh pas gitu. Terus kalau dipakai tuh kayak bagus gitu loh guys. Gimana sih ngomonginnya? Tuh pas banget, terus kayak nggak yang terlalu ketat tapi nggak yang lodor juga. Terus kalau ditutup atasnya kayak gini, I like this one. So cute. Sekarang aku mau pasang dua case guys buat dua handphone. Ini beda tipenya, makanya aku beli dua. Oke, let's open it. Lagi-lagi saya deso sekali. Bagaimana cara membukanya? I don't know. Wah, dalamnya kayak something blue gitu. Wow, look at that. Jadi ini kayak
Dove gitu. Warnanya hijau pastel, mint green something, dalamnya blue drew something. Wah, maafkan ini sudah buluk sekali. Sepertinya saya harus mengganti ya, karena tadi saya sudah, hari ini saya menambah skill saya. Kenapa mint green? Karena HP-nya warna hijau, terus kayak biar nyambung gitu. Ya nggak sih? So pretty. Sekarang kita coba yang coral pink. Wah, ternyata gampang banget guys bukannya yang ini. Tada! Tapi ini kayak kurang rapi gitu di bagian ujungnya, ya nggak sih? Di sini nih. I don't care. Kita langsung pasang aja. Wah. Wah. Look at that. Aku mau cobain tombol-tombolnya. Tuh, tombol-tombolnya semuanya enak guys. Terus di bagian ujungnya tuh dia kayak pas semuanya. Oh my god, like it so mucho. Wah. Dan selanjutnya di sini seperti yang aku bilang tadi ada satu case buat MacBook, dan ini aku belinya juga warna pastel, masih ada di sini, baru datang. Aku mau langsung buka aja. Wah, warnanya tuh sebenarnya nggak ungu guys, kayak lavender blue, lavender gray lagi, lavender gray gitu. Ini adalah kedua kalinya aku beli case MacBook di Shopee. Sebelumnya aku beli itu udah lama banget guys, 2 tahun yang lalu. Terus itu kayak pilihannya belum terlalu banyak, cuma sekarang tuh udah banyak banget. Sumpah bagus-bagus banget, kemarin gue lihat tuh. Warnanya kayak dibilang abu-abu juga nggak terlalu abu-abu, kayak agak sedikit blue gitu. Dibilang ungu juga nggak yang ungu juga, ini kayak ungu tua butek gitu. Gimana sih menjelaskannya? Kita langsung buka saja. Okur. Wah, tapi something happen di sini, kayak kotor banget gitu. Yang buat keyboardnya. Cuma kayak bisa dibersihin sih pakai tisu basah. Sekarang aku akan mencoba membuka. Oh, ini diplastikin lagi, kayak banyak plastik gitu ya, wah. Jadi ininya Dove gitu guys, matte. Terus nggak terlalu tebel juga, nggak setebel case aku yang aku omongin tadi barusan. Terus ini cuttingan Apple-nya agak jerebut-jerebut sedikit, I don't know why. Yang ini nggak diplastikin sih tadi. Oke, kita langsung pasangkan saja. Wah, aku suka sih guys ini, karena ini kayak langsung kepasang gitu. Wah, ini beda banget sama yang aku beli dulu. Karena yang aku beli dulu tuh kayak tebel banget. Kalau yang ini tuh nggak tebel gitu loh. Yang dulu aku beli tuh di sampingnya kayak ada apa sih, tatakan masuk gitu. Jadi tuh bikin laptopnya tuh nggak bisa menet gitu. Maksudnya nggak bisa ketutup gitu. Jadi kalau yang ini tuh kuncinya ada di deket speaker belakang sini, sama di depan sini sedikit. Cuma aku nggak tahu ini akan mengganggu laptopnya kalau ditutup atau enggak. Wah. Dan semudah itu. Oke, sekarang kita pasangkan bagian depannya. Jadi untuk bagian depan ini kuncinya tuh kayak ada di depan dan juga belakang. Kunci apa sih, pokoknya locknya gitu di sini. Jadi kalau udah dipasang kayak gini guys. Wah. Seperti yang aku bilang tadi, warnanya ungu agak butek gitu. Kalau aku lihat di layar warnanya lebih ke abu-abu gitu ya. Tapi kalau aku lihat in reality warnanya lebih ke ungu abu-abu. But look at that Apple logo, kayak pas banget gitu guys. Amazed ya aku. Ini harganya 100 ribuan kalau nggak salah. Dan aku sukanya ini beda sama caseku yang dulu, karena tatak-tatakan ini tuh nggak ngeganggu laptopnya. Laptopnya tetap bisa ketutup gitu loh, karena ini nggak tebel gitu guys casenya. Oke, untuk keyboardnya ini udah aku pasang dan menurut aku pas. Cuma satu sih agak kurang, itu cap-capannya kayak ada cat kebakar or something, pokoknya kayak nggak flat gitu. But it's okay, karena ini harganya 100 ribuan dan menurut aku 100, 150, 170 dapat case kayak gini tuh bagus banget, karena dari size-nya sendiri pas menurutku. Oke guys, jadi sekarang aku mau memberikan sedikit reviewku untuk iPad
7 ini. Tapi aku bukan kayak reviewer gadget yang bagus-bagus amat gitu ya. Tapi semoga review yang aku bikin ini bisa memberikan insight atau input buat teman-teman yang berpikir untuk membeli iPad ini. Nah, jadi balik lagi ke tujuan awal aku membeli iPad ini guys. Jadi aku tuh butuh hiburan selama di rumah dan aku pengen melakukan suatu kegiatan yang baru gitu, karena biar lebih fresh gitu kan. Dan aku tuh tertarik banget buat coba ngegambar-gambar, karena aku tuh kalau gambar pakai kertas banyak salah dan kayak aku nggak mau terlalu pakai banyak kertas gitu. Sebenarnya itu adalah suatu alasan yang aku cari-cari supaya aku bisa beli iPad ini sih guys, karena aku udah kepengen banget iPad, nggak tahu kenapa. Karena dulu mungkin aku benci, jadi aku cinta gitu kan. Emang hidup selalu seperti itu guys dalam hidupku. Nah anyway, iPad ini dijual dengan harga 7 jutaan something, lupa aku. Mungkin bisa langsung cek di iBox. Dan ini aku beli yang 128 GB. Dan ini hanya wifi only. Alasan kenapa aku beli wifi only karena satu lebih murah, dan yang kedua aku nggak butuh seluler, nggak butuh kayak masukin nomor gitu karena udah ada handphone juga. Nah awalnya aku sempet konsultasi ke kakaknya yang di iBox. Jadi kemarin aku ke iBox dan juga di Gmap, karena di iBox waktu itu nggak ada barangnya. Dan waktu aku bilang aku pengen pakai buat gambar, kakaknya yang di iBox langsung menyarankan aku buat pakai yang Pro. Tapi kayak ya kali gue nggak ngerti iPad, terus iPad Pro mahal, terus gue pikir kayak ngapain gue beli gitu kan. Makin membuat gue untuk berpikir-pikir ulang gitu, kayaknya gue nggak usah beli gitu, lagian cuma gambar doang atau buat jurnal doang gitu kan. Tapi setelah aku ke Digimap, aku nanya ke kakaknya, katanya iPad yang 7 ini bisa dipakai buat ngegambar juga gitu. Dan waktu itu kakaknya bilang kalau misalkan kakak gambarnya cuma kayak sketch gitu, kayak sketch gitu, bisa banget pakai iPad yang ini. Nah terus aku kan kayak nggak ngerti juga ya mau gambar yang gimana. Intinya kayak ya mau gambar aja gitu, tapi kayak gue nggak mau beli yang mahal-mahal. Terus kata kakaknya, oke kok kak pakai yang iPad 7 ini gitu. Dan temen aku kebetulan ada yang emang suka gambar-gambar kayak ilustrasi gitu. Dia part-time ilustrator gitu lah, pokoknya suka gambar-gambar sih, lucu-lucu gitu lah guys. Dan dia bilang ya paling nggak beli yang Air gitu, karena mungkin dia ya yang profesional kali ya. And finally setelah aku beli ini, aku coba pakai buat gambar di aplikasi Procreate. Akhirnya aku download aplikasi Procreate, this one. Itu guys, kalian mau tahu nggak sih apa yang aku gambar? Kalian tahu nggak? Pertama aku gambar Moonyong. Tapi Moonyong aku gambar di sini adalah arwah Moonyong. Kalian harus lihat, ini arwah Moonyong guys. Serem banget ya kan? Karena seperti aku bilang tadi, aku cuma suka gambar, tapi belum berarti aku bisa gambar yang bagus. Setelah itu aku mencoba menggambar Blackpink in your area. Wait, aku mau, ini satu yang mau aku bilang sedikit mereview guys. Karena waktu aku gambar Blackpink in your area ini, you know what happened? Ya masih kayak gini, dan wow sumpah ini aku nyalain layernya udah agak anget sedikit gitu iPadnya. Dari tadi iPadnya tuh dingin guys. Jadi guys di sini aku tuh mencoba menggambar dengan banyak sekali layer sampai ada 18 layer. 18 layer guys. Ya karena kan aku kayak nggak bisa banget ya, nggak tahu ini bener apa nggak. Pokoknya ini aku pakai 18 layer Procreate dengan menggunakan iPad 7. Dan yang terjadi saat aku menggambar ini adalah iPad ini hangat guys, hangat, panas-panas, nyet-nyet gitu. Dan dari 100% baterai, karena waktu itu aku habis ngecharge, langsung jadi 70%. Intinya kayak berat banget gitu kerjanya dan jadi cepet habis baterainya. Padahal iPad ini katanya baterainya tuh lumayan awet, dan kalau cuma dipakai buat nonton gitu doang emang awet guys. Tapi kalau misalkan dipakai buat kerja yang sampai kayak gini, itu tadi aku bilang. Dan di saat kejadian itu aku berpikir kayak, mungkin ini yang dimaksud sama kakaknya itu ya kan. Nonton aku menggambar Jennie in your area. Mohon maaf kalau misalkan gambarnya kayak gimana kalian, ya udah terserah dah, mau menghujat juga bodo amat. Ini ada 10 layer, dan ini nggak yang panas amat juga sih waktu dipakai buat gambar, tapi kayak agak sedikit hangat gitu guys.
Ya Tuhan, review macam apa ini? Pokoknya guys, intinya kalau misalkan teman-teman merasa ya seperti aku, lagi di rumah aja bosan pengen mencari kegiatan apa, tertarik buat jurnal-jurnal. Aku belum pernah mencoba buat jurnal sih guys sebenarnya. Jadi maaf banget aku belum bisa mereview soal hal itu ya. Tapi mungkin kalau misalkan ada kejadian seperti ini, aku akan tulis di komen bawah. Tapi kalau misalkan nih teman-teman berpikir untuk nonton supaya lebih besar atau buat gambar yang sketch-sketch seperti yang dibilang sama kakaknya di Gmap tadi, itu oke banget sih. iPad ini kayak udah cukup lah. Ini juga layarnya besar ya kan. Terus harganya juga nggak semahal iPad Air atau iPad Pro gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman emang pengen membuat suatu project yang harus menggunakan banyak layer, kayaknya ini kurang recommended guys. Walaupun emang bisa, tapi kayak ya gitu deh. Pokoknya ibarat kata mau ngedit video pakai MacBook Air dan ngedit video yang berat gitu loh maksud aku. Emang sih bisa buat ngedit, cuma ya gitu, panas laptopnya, terus buat ngerender mungkin lebih lama gitu dibandingkan iPad Pro. Ngono loh guys maksud aku. Sekarang aku mau menunjukkan ke kalian rahasia aku guys. Gambar aku butterfly, kayak setan butterfly-nya, ini juga arwah butterfly guys. Dan juga gambar ya segini aja guys kemampuan aku gambar. Doakan bisa menjadi lebih baik ya dengan iPad ini. Oke guys, jadi ini dia semua case gadget yang aku beli di video kali ini. Oh my god, suka banget sama semuanya. Dan dari semua yang aku beli di sini, jujur aku bingung kalau ditanya mana favoritku karena aku suka banget sama semuanya yang ada di sini. Tapi kalau aku pilih yang paling-paling adalah case AirPods ini yang paling aku rekomendasiin karena ini tuh kayak unexpected gitu loh guys. Harganya 13 ribuan tapi look at that, bagus pol, sizingnya, quality-nya, love it. Dan ini aku juga love, ini aku juga love, ini juga oh my god bingung milihnya. Look at that, so pretty. Tapi dari semua yang aku beli di video kali ini, yang paling aku nggak rekomen adalah case Apple Pen. Karena seperti yang kita tahu, nggak muat masuk, sumpah frustasi banget, nggak tahu gimana cara masukinnya. Tapi nanti kalau misalkan aku menemukan case untuk Apple Pen yang bagus menurutku, aku akan kasih update di comment section atau di description box. So ya guys, that's it. Jadi segitu aja video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur, menginspirasi, dan bermanfaat buat semua teman-teman yang menonton. And yeah guys, thank you so much for watching. I will see you guys in my next video.